Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Sukma Asmita. Apa kabar teman-teman semuanya, khususnya bidan di seluruh Indonesia, para pejuang NIP. Kali ini aku akan bahas tentang prediksi soal SKB CPNS Bidan tahun 2021 tentang imunisasi. Nah, ini ada beberapa satu atau dua soal di dalam ujian SKB teman-teman yang sudah melakukan ujian tentang imunisasi. Supaya teman-teman bisa lebih paten lagi dalam menjawab soal tentang imunisasi, silakan tonton video ini sampai habis ya. Jadi, imunisasi adalah suatu upaya yang untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga jika terjadi suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Pada bayi ada hepatitis B, BCG, polio, DPT-HB, HIV, kemudian campak. Jadi ini adalah usia pemberiannya ya. Hepatitis B 0-7 hari, BCG 1 bulan, polio 1, 2, 3, 4 bulan, DPT-HB, HIV 2, 3, 4 bulan, dan campak 9 bulan. Nah, kemudian untuk sasaran imunisasi pada anak balita DPT HB HIB itu 18 bulan, kemudian campaknya 24 bulan. Nah, ini untuk imunisasi pada sekolah dasar. Kelas 1 SD ada campak di bulan Agustus, DT di bulan November, dan di kelas 2 dan 3 SD jenis imunisasinya adalah TD di bulan November. Nah, kemudian untuk sasaran wanita usia subur itu ada TT1, 2, 3, 4, dan 5 yang lebih kita kenal dengan long life. Kemudian teman-teman, ini adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Ini ada difteri, pertusis, tetanus, TBC, campak, poliomyelitis, hepatitis B, Haemophilus influenza tipe B atau HIV, kemudian human papillomavirus atau HPV, kemudian hepatitis A. Nah, ini jadwal pemberian imunisasi dasar dengan gambar sudah kita jelaskan di awal tadi. Kemudian ini usia batita, nah ini usia sekolah, dan ini adalah WUS. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Pasti teman-teman sudah tidak sabar lagi ya untuk membahas soal pertama. Di bawah ini adalah jenis imunisasi yang diberikan kepada anak sekolah kecuali TD, DT, campak, BCG, DT, dan campak. Ini sudah kita bahas tadi ya teman-teman ya. TD oke, DT iya, campak iya, DT dan campak iya, kemudian BCG. Jawabannya adalah BCG, D. Kemudian soal nomor 2. Imunisasi pada anak kelas 2 dan 3 SD adalah, masih ingat gak teman-teman yang tadi sudah kita bahas di depan tadi? Kelas 2 dan 3 adalah tarah. Nah, jadi jawabannya adalah A. Oke, mudah. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pada bulan apakah imunisasi TD diberikan pada anak sekolah? Nah, teman-teman pasti masih ingat nih tadi. Yap, jawabannya adalah E. November. Soal selanjutnya, pada bulan apakah imunisasi campak diberikan pada anak sekolah? Jawabannya adalah C. Agustus. Masih ingat kan tadi di awal ya teman-teman ya. Kemudian soal nomor 5. Imunisasi lanjutan untuk pemberian kekebalan aktif terhadap tetanus dan difteri merupakan manfaat dari imunisasi. Nah, kita sudah pasti masih ingat tadi kalau TD, DT itu hampir sama. Yang membedakan adalah DT adalah di awal untuk perlindungan awal, kemudian TD adalah lanjutan. Dan jawabannya adalah A. Oke. Soal nomor 6. Seorang bayi perempuan lahir di dukun 3 hari lalu datang ke bidan dengan ibunya mengaku belum mendapatkan suntikan imunisasi apapun. Sebagai seorang bidan,
Imunisasi yang perlu diberikan pertama kali adalah, jika kita ingat kembali, untuk pelayanan esensial neonatal, itu salah satunya adalah pemberian Vitka dan hepatitis 0. Nah, yang manakah yang perlu kita lakukan di sini? Oke, untuk imunisasi jelas jawabannya adalah C, hepatitis 0. Kemudian nomor 7, memberikan pelayanan imunisasi kepada bayi di posyandu. Pelayanan imunisasi di posyandu merupakan peran bidan sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, peneliti, pemberdaya. Jawabannya adalah A. Kemudian kita lanjut lagi soal nomor 8. Seorang bidan melakukan pertolongan persalinan 1 jam setelah bayi lahir memberikan HB0. Pemberian HB0 merupakan kewenangan bidan dalam, ini sudah aku bahas tadi ya teman-teman, kalau pemberian HB0 merupakan pelayanan neonatal esensial. Oke, jawabannya adalah A. Nah, segitu dulu video aku kali ini dan semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa lulus di SKB dan lolos menjadi CPNS tahun 2021. Dan jangan lupa ya teman-teman, klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar semua informasi yang aku berikan langsung update ke kamu. Dan jangan lupa share video ini jika video ini bermanfaat ke seluruh sosial media yang kamu punya. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.